Waduh, di sini ada berita yaitu Fahri Hamzah mendapat info valid bahwa Anies Baswedan akan gagal menjadi capres dan koalisi perubahan bisa bubar. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini dari Fahri Hamzah loh ini. Dan bahkan juga ini ditanggapi oleh Ruth Sitompul. Fahri Hamzah ini info benar, ngeri kali kalau bacanya sampai merinding merdeka. Di sini dari berita ini yaitu Fahri Hamzah menanggapi ketika Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, saat bertemu dengan Presiden SBY dan juga AHY. Di situ sih menurut kacamata Fahri Hamzah, jika rayuan dari Airlangga asalnya bisa menggait atau bisa berkoalisi dengan Demokrat, nah itu sudah dipastikan koalisi perubahan akan bubar. Karena apa? Karena Airlangga akan menjadi capres dan AHY juga dipastikan akan menjadi cawapres dari Airlangga Hartarto. Ya, diketahui kan Airlangga Hartarto akan mencalonkan sebagai capres di pemilu 2024. Tetapi sekarang ini masih memilah-milah koalisi mana yang cocok. Jika itu benar-benar terrealisasi, maka koalisi perubahan akan bubar dan Anies dipastikan juga akan gagal capres. Tetapi itu kemungkinan juga sangat sulit sekali ya. Tetapi semua bisa, kemungkinan semua bisa karena politik dinamis. Iya, sebelum janur kuning melengkung itu masih bisa dakdikduk ya. Dari berita ini yaitu Suara Nasional, Fahri Hamzah dapat info cukup valid. Anies bisa gagal jadi capres dan koalisi perubahan bubar. Nah dari sini Anies Baswedan bisa gagal menjadi calon presiden capres setelah adanya pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Cikeas. Pertemuan antara Demokrat dan Golkar mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi baru. Airlangga Hartarto berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Anies bisa batal jadi capres dan koalisi perubahan bisa bubar, kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertajuk Menaker Peluang Capres dan Format Koalisi Parpol 2024 pada Rabu 3 Mei 2023 sore. Kalau ini beneran berarti kurang seru ya. Apalagi juga Anies Baswedan ya digadang-gadang oleh pendukungnya menjadi capres pada tahun 2024. Ya semoga saja ini tidak kejadian ya. Karena saya kepingin membuktikan sih bahwa Anies Baswedan bisa kalah di Pilpres 2024 dengan cara berpolitik dari Anies Baswedan bisa kalah di pemilu 2024 dengan berkaca pada Pilkada 2017 yang lalu. Dengan cara-cara politik seperti itu sudah tidak zamannya lah di Indonesia. Masyarakat sekarang sudah cerdas dalam memilih capres atau memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depannya. Masyarakat sekarang sudah cerdas dari sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini ya ketika Fahri Hamzah mendapatkan info valid Anies Baswedan akan gagal menjadi capres dan koalisi perubahan bubar. Semoga Fahri Hamzah dapat info yang jitu. Namun, jika sudah terkait kepentingan, apa saja bisa dilakukan oleh siapapun yang berkepentingan. Pingin jadi presiden modalnya minim prestasi, minim kontribusi, apalagi cap politik identitas melekat erat padanya. Emang laku dijual. Terlalu berat untuk melawan kekuatan 80%-nya Pak D yang ada pada teriak-teriak netral-netral, tapi ada yang lupa pada sejarah. Bang Ruhut nggak capek apa ya bang? Ini media dah dapat centang biru tapi kurang akurat, ini sumber aslinya. Namanya politik bisa berubah tiap detik, apapun juga terjadi. Partai akan lobby sana sini, tak ada kawan sejati, tak ada musuh abadi. Yang ada hanya kepentingan. Jika dianggap sudah tak menguntungkan atau sulit diangkat akan ditinggalkan. Amin, mari kita doakan semoga itu cepat terjadi. Bubar, karena pada minta jadi cawapres tapi nggak mau ngeluarin fulus. Apalagi anak Pepo itu, kenceng masalah fulus. Ya memang sih, kalau dipikir-pikir semuanya aku pengen mengajukan cawapres masing-masing. Bahkan dari Nasdem kepengennya Pak Mahfud dan lain-lain. Dan bahkan juga dari PKS ingin mengusungkan Aher, Sandiaga Uno dan bahkan juga Mahfud MD. Dan yang lucunya lagi dari Demokrat itu menginginkan tetap pada pendiriannya yaitu AHY untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dari sini saja itu sudah membuat pusing ya.
dari koalisi perubahan. Nama cawapres sampai saat ini pun belum ditentukan oleh koalisi perubahan dan juga Anies Baswedan. Apakah ini juga menambah keruwetan juga ya? Dan akhirnya bisa jadi AHY akhirnya terlepas dari koalisi perubahan dan bergabung dengan Golkar. Ya, karena itu sudah jelas ya. Sudah jelas mendapatkan presidential threshold-nya 20% lah. Jadi sangat cukup sekali untuk mendaftarkan di KPU pada Pilpres 2024. Dan yang jelas sudah pasti AHY mendapatkan dukungan cawapres jika koalisi Golkar dan Demokrat benar-benar bisa terlaksana. Dan pasti Airlangga Hartarto juga akan menjadi capres berdampingan dengan AHY tentunya. Ini menurut saya masuk akal lah, lebih masuk akalan yang ini. Kalau memang AHY benar-benar ingin menjadi cawapres, ya udah nggak usah ragu-ragu lagi, langsung bergabung dengan Partai Golkar, membentuk koalisi sendiri, membentuk poros baru. Itu menurut saya yang paling keren sih daripada mengikuti koalisi perubahan, karena juga belum ditentukan sampai saat ini cawapres dari Anies Baswedan tersebut. Jangan gitulah Pak, kasih seneng dulu si Anies itu. Jadi sukses ya Pak dalam proses jegal Anies. Tapi firasat saya, si Anies yang jadi presiden. Tidak heran Bohir itu golnya profit press, itu perlu dana triliunan untuk bayar saksi, kampanye dan lain-lain. Siapa yang ganti kalau kansnya menang kecil? Baju olahraga oranye semakin jelas Kak. Ya memang apalagi kemarin Sandiaga Uno pada saat perhelatan Pilpres 2019 juga pernah mengaku bahwa Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 menggelontorkan dana yang cukup fantastis sekali. Nah, itu kemungkinan bisa jadi dalam pertimbangan cawapres dari koalisi perubahan. Dan bahkan PKS sampai nekat, walaupun Demokrat tidak setuju, PKS juga bahkan menyebut cawapres yang cocok untuk Anies Baswedan adalah Sandiaga Uno. Oke lah, Anies Baswedan bisa gagal menjadi calon presiden capres setelah adanya pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Cikeas. Pertemuan antara Demokrat dan juga Golkar mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi baru. Airlangga Hartarto berpasangan AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Anies bisa batal jadi capres dan koalisi perubahan bisa bubar, kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk Menakar Peluang Capres dan Format Koalisi Parpol 2024 pada Rabu 3 Mei 2023 sore. Fahri bahkan juga menegaskan hanya Partai Gerindra saja saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal, karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. Hanya Pak Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, pendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau yang lainnya itu provokasi lembaga survei. Bahkan diancam kalau nggak dijalankan ini bisa gawat. Sehingga surveinya tiba-tiba gede-gede, besar-besar semua ujarnya. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini meminta Komisi Pemilihan Umum KPU RI untuk menggelar debat capres mengisi kekosongan waktu hingga 6 hingga 7 bulan ke depan sebelum masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 ini dimulai. Karena tidak ada perdebatan ide dan juga gagasan dari capres, maka wajar mereka baru minum kopi, diajak ngumpul, makan bakso, makan nasi goreng. Kita akan menyaksikan akan lebih banyak lagi kuliner yang bermunculan, bukannya perdebatan. Harusnya penyelenggara pemilu bikin aturan dan memfasilitasi perdebatan capres saat ini, pungkasnya menambahkan.
Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Puri Cikias, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April malam ini. Usai pertemuan, AHY mengungkapkan koalisi perubahan untuk persatuan yang saat ini terdiri dari Demokrat, PKS, dan Nasdem masih membuka diri untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri, ujar AHY dalam konferensi persnya. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar. Karena itu, tak mungkin hanya satu atau dua pihak saja yang berperan membangun negeri. Ini negara besar, sehingga tidak mungkin satu atau dua elemen saja yang berperan. Bahkan, dan Demokrat, Golkar ingin berperan lebih besar dan lebih baik lagi untuk negeri kita, ucapnya. Ia pun juga menegaskan, Demokrat tak hanya sekedar ingin ikut meramaikan pemilu 2024 sebagai peserta. AHY mengatakan ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dalam aspek bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pada kesempatan itu juga, Airlangga juga menyatakan Golkar masih membuka silaturahmi dan dialog dengan parpol lain. Ia mengaku ingin suasana menjelang pemilu 2024 nanti bisa sejuk. Menghadapi pesta politik tidak tegang, tapi dengan kebahagiaan, kata Airlangga Hartarto. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga membahas situasi politik terkini saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. AHY menyebut pembahasan itu seru, namun tidak bisa disampaikan ke publik. Kemudian tentunya tadi dibicarakan juga hal-hal lain real politik ini juga seru. Tentunya tidak mungkin semuanya kita sampaikan di sini, kata AHY usai pertemuan dengan Airlangga di Cikias, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. AHY menilai situasi terkini dalam 2 minggu terakhir luar biasa dinamis, sehingga dalam pertemuan Demokrat dan Golkar juga membahas kemungkinan yang bisa dihadapi ke depannya. Tetapi tentu kita menyikapi konstelasi politik terkini 1-2 minggu terakhir. Ini sangat luar biasa. Kita ikuti di media massa. Masih suasana lebaran, tapi begitu dinamis, dan rasanya patut bagi dua partai ini untuk duduk bersama dan membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa kita hadapi ke depan. Semangatnya adalah bagaimana Indonesia semakin maju dan sejahtera, dan kita berharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri, baik hak memilih dan hak untuk dipilih dalam Pilpres dan juga Pileg 2024 mendatang, ujarnya. AHY bahkan mengatakan pihaknya ataupun Golkar sama-sama membuka diri ke depan. Menurutnya, Demokrat dan juga Golkar sama-sama ingin berperan untuk berkontribusi lebih baik. Dengan demikian, saya dengan sukacita membuka diri untuk bergabungnya kekuatan politik. Kami juga yang sama ini terus membangun koalisi perubahan. Tentu juga ingin membuka diri, karena di negara besar tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berperan. Kita Golkar dan juga Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita, ucapnya menambahkan. Ketua Umum Partai Golkar atau Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan mengatakan
Peluang demokrasi dari Partai Golkar bergabung dalam sebuah koalisi sangatlah mungkin. Kemudian saling bergabung semua sangat mungkin kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, melakukan perbaikan situasi negeri ini. Maka sangat diharapkan bersatunya elemen-elemen bangsa, termasuk partai politik. Inilah sebetulnya yang dijadikan basis atau fondasi dalam dialog yang dilakukan dari waktu ke waktu, kata AHY ketika menerima Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Cikeas Bogor pada Sabtu 29 April 2023. AHY lebih jauh lagi mengatakan, jangan sampai pemilu 2024 menjadikan anak bangsa terbelah. Itu tidak boleh terjadi, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi kebangsaan kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra mengungkapkan silaturahmi tersebut atas permintaan Airlangga Hartarto. Mengingat sebelumnya ini Bapak SBY sering bepergian dan berada di Pacitan mempersiapkan pembukaan Museum SBY Ani. Pertemuan ini baru bisa dilaksanakan malam ini. Apalagi momennya masih suasana lebaran, ujar Hersaki. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku, yakni Partai Demokrat tidak akan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan setelah pertemuan dengan Partai Golkar dan PKB. Menurutnya, PKS bersama Nasdem dan Demokrat telah sepakat agar koalisi perubahan tetap kokoh. Insya Allah enggak keluar, karena kami sudah menyepakati satu koalisi ini untuk bersama-sama kokoh, ujar Saiku di kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Mei. Saiku mengatakan pertemuan Demokrat dengan Golkar dan juga PKB hanya sebatas komunikasi politik antar partai. Ia pun juga menyebut Demokrat sudah berkomunikasi dengan koalisi sebelum menggelar pertemuan dengan partai lain. Ia juga menyatakan PKS tidak cemburu atau cemas dengan pertemuan tersebut. Kami berkomunikasi dengan berbagai partai. Kami komunikasikan juga dengan partai-partai koalisi. Kami akan bertemu dengan ini. Demokrat bertemu dengan Golkar dan PKB. Itu komunikasi, ucap Saiku. Jadi bukan kemudian serta-merta kita cemburu. Kemudian Demokrat akan juga bergabung dengan koalisi yang baru, sambungnya. Partai Demokrat sempat menggelar pertemuan dengan Partai Golkar maupun juga Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu yang berbeda. Pertemuan antara Demokrat dan juga Partai Golkar berlangsung di kawasan Puri Cikeas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 29 April 2023. PKB kemudian juga menyusul bertemu Partai Demokrat di Cikeas pada Rabu 3 Mei 2023. Adapun saat ini Partai Golkar bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama PAN dan P3. Sementara itu, PKB hingga saat ini masih berada dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau bersama Partai Gerindra.